Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irtia Hoiria dengan NIM 22252400028 dari kelas 3C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait esai yang telah saya buat, yaitu penerapan teori bilangan dalam kriptografi modern. Nah, esai ini tuh membahas 3 hal utama. Yang pertama, itu ada perkembangan kriptografi dari sandi klasik hingga sistem kunci publik. Yang kedua, itu sistem kriptografi knapsack, khususnya skema Merkle-Hellman. Yang ketiga, penerapan akar primitif dan logaritma diskrit dalam sistem El-Gamal. Nah, penjelasan ini tuh sekaligus menunjukkan bagaimana teori bilangan menjadi fondasi dari keamanan digital di era modern. Nah, perkembangan kriptografi merupakan perjalanan panjang yang dipengaruhi kebutuhan manusia untuk menjaga kerahasiaan pesan, mulai dari era kuno hingga era digital. Pada masa awal, metode penyandian masih sangat sederhana dan bersifat manual. Yang pertama, itu ada Caesar-Cipher. Salah satu metode tertua adalah Caesar-Cipher ini, yaitu pergeseran huruf sejauh 3 langkah. Misalnya, A menjadi D, B menjadi E, dan seterusnya. Meskipun sederhana, metode ini memberikan landasan awal penggunaan operasi modular dalam kriptografi. Yang kedua, yaitu ada Wigner-Cipher. Selanjutnya muncul Wigner-Cipher ini yang menggunakan kata kunci berulang. Jadi metode ini tuh dianggap lebih kuat karena setiap huruf plain text tidak selalu berubah menjadi huruf yang sama, sehingga lebih sulit dianalisis menggunakan frekuensi huruf. Yang ketiga, yaitu ada Hill-Cipher dan one-time pad. Nah, kemudian berkembanglah metode yang lebih matematika ini, yaitu Hill-Cipher yang menggunakan matriks invertible modulo 26 dan Vernam one-time pad yang bahkan terbukti aman secara teori bila kuncinya benar-benar diacak dan tidak digunakan ulang. Nah, seiring perkembangan komunikasi digital, metode klasik terbukti tidak cukup kuat karena adanya pola-pola yang mudah ditebak. Hal ini mendorong munculnya kriptografi kunci publik di tahun 1970-an. Nah, konsep kunci publik memperkenalkan 2 kunci berbeda, yaitu kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk deskripsi. Contoh terkenal dari sistem ini adalah RSA yang keamanannya itu bergantung pada sulitnya memfaktorkan bilangan komposit besar. Nah, pada tahap ini, teori bilangan mulai memegang peran penting seperti aritmatika modular, bilangan prima, fungsi satu arah, dan Tottian-Euler. Perkembangan inilah yang membuka jalan bagi sistem berbasis masalah matematika yang lebih kompleks, termasuk sistem knapsack dan El-Gamal. Bagian selanjutnya dari esai membahas knapsack crypto system yang mencoba memanfaatkan sulitnya subset sum problem sebagai dasar keamanan. Masalah ini tuh menanyakan apakah suatu angka dapat dibentuk dari penjumlahan subset tertentu dari daftar bilangan. Jumlah kemungkinan kombinasi sangat besar sehingga dianggap sulit diselesaikan. Selanjutnya ada super increasing sequence. Merkle dan Hellman itu memulai dengan deret yang disebut super increasing, yaitu deret di mana setiap elemen lebih besar dari total seluruh elemen sebelumnya. Deret ini sebenarnya mudah dipecahkan menggunakan metode greedy. Agar tampak acak, deret super increasing disamarkan dengan transformasi BI sama dengan A dikali AI mod M. Dengan syarat A dan M dipilih sedemikian rupa sehingga struktur asli tidak terlihat. Nah, kunci publik dan privat. Deret hasil penyamaran BI itu menjadi kunci publik, sedangkan deret asli AI beserta nilai A dan M menjadi kunci privat. Selanjutnya itu ada proses enkripsi dan deskripsi. Nah, enkripsi itu plain text diubah menjadi bit, kemudian bit 1 berarti elemen B dijumlahkan. Sedangkan deskripsi itu ciphertext dikalikan dengan inverse dari A modulo M sehingga kembali menjadi knapsack super increasing yang mudah dipecahkan. Nah, kenapa knapsack akhirnya gagal? Meskipun awalnya menjanjikan, pada tahun 1982, Adi Samir menemukan cara untuk mengembalikan deret publik ke bentuk super increasing menggunakan teknik analisis matematika.
Ini berarti struktur penyamarannya belum cukup kuat, sehingga sistemnya dinyatakan tidak aman. Meskipun gagal, kriptosistem knapsack memberikan pelajaran penting bahwa masalah yang sulit secara teori belum tentu aman dalam praktik. Struktur internal algoritma harus benar-benar disamarkan. Kriptografi membutuhkan analisis dari berbagai sudut, bukan hanya dari masalah matematis utamanya. Nah, selanjutnya itu bagian ketiga dari esai yang membahas akar primitif, logaritma distrik, dan penerapannya dalam sistem El-Gamal yang menjadi salah satu dasar kriptografi modern. Nah, akar primitif dan grup siklik. Nah, jika P adalah bilangan prima, maka bilangan dari 1 sampai P-1 membentuk sebuah grup perkalian modulo P. Bila ada elemen R dapat menghasilkan semua elemen lain melalui operasi R pangkat K modulo P, R disebut akar primitif. Akar primitif ini menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan logaritma diskrit. Selanjutnya ada kesulitan logaritma diskrit. Nah, masalah logaritma diskrit melibatkan mencari K dari persamaan R pangkat K kongruen A modulo P. Masalah ini sangat sulit bila P adalah bilangan prima besar, sehingga menjadi dasar keamanan sistem seperti Diffie-Hellman dan El-Gamal. Selanjutnya yaitu sistem El-Gamal. Nah, El-Gamal terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pemilihan kunci, enkripsi, dan deskripsi. Pemilihan kunci itu seperti pilih bilangan prima P dan akar primitif R, pilih kunci privat K, dan hitung kunci publik A sama dengan R pangkat K modulo P. Yang kedua itu enkripsi, yaitu pengirim memilih bilangan acak J, lalu hitung C1 sama dengan R pangkat J modulo P, C2 sama dengan B dikali A pangkat J modulo P. Selanjutnya itu ciphertext sama dengan C1 C2. Yang ketiga ada deskripsi. Penerima menghitung nilai yang menghilangkan A pangkat C. B dapat dipulihkan kembali. Nah, selanjutnya yaitu tanda tangan digital. El-Gamal juga mendukung digital signature yang menjamin autentikasi dan integritas pesan. Sistem ini masih digunakan hingga sekarang karena kesulitannya bergantung pada logaritma diskrit yang hingga saat ini belum ditemukan algoritma cepatnya dalam komputer klasik. Nah, dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa perkembangan kriptografi adalah proses yang sangat panjang dan dipengaruhi oleh kebutuhan praktis serta kemajuan teori matematika. Metode seperti Kaiser-Schiffer, Wegener, Hill-Schiffer, dan One-Time-Page memberikan landasan awal bagi kriptografi modern. Selanjutnya, sistem seperti knapsack dan El-Gamal menunjukkan bagaimana konsep-konsep teori bilangan mulai dari bilangan prima, aritmetika modular, super increasing sequence, hingga logaritma diskrit menjadi komponen penting dalam membangun sistem keamanan yang kita gunakan setiap hari. Pada akhirnya, teori bilangan tidak lagi sekedar teori abstrak, tetapi telah menjadi pilar penting dalam keamanan informasi digital, mulai dari transaksi keuangan, komunikasi, hingga autentikasi identitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.